Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang pria tua yang disangka pengamen diusir dari bank. Di akhir cerita ternyata ia adalah seseorang yang disegani di bank tersebut. Namun, sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini. Kami doakan panjang umur, murah rezeki dan mendapatkan banyak pahala. Amin. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, di antara deru kendaraan dan langkah cepat para pebisnis, terdapat sebuah bank elit yang berdiri megah. Bank dengan pintu kaca otomatis, tempat di mana hanya orang-orang berpenampilan rapi yang bisa masuk, menyatu dengan kemewahan dunia finansial. Lantai marmer yang mengkilap, pendingin udara yang sejuk, dan aroma parfum mahal yang memenuhi ruangan, menambah kesan eksklusif. Namun, suasana yang penuh kesombongan dan keangkuhan itu segera terganggu oleh seorang kakek tua yang perlahan memasuki area parkir. Pak Jaya, demikian nama kakek itu, berjalan dengan langkah pelan, mengenakan sandal jepit usang dan pakaian yang tampak lusuh. Karung besar yang ia bawa terlihat berat, hampir menyentuh tanah setiap kali ia melangkah. Semua mata di sekitar menatapnya penuh rasa heran, bahkan ada yang mulai berbisik. "Pemulung kok bisa masuk ke sini?" kata seorang wanita muda yang mengerutkan hidungnya sambil melirik kakek itu. Tak jauh dari situ, satpam yang melihatnya langsung mendekat dengan raut wajah yang tidak nyaman. "Maaf, Pak, tujuan Bapak ke sini apa?" tanyanya dengan nada yang lebih mengarah pada pengusiran. Pak Jaya tersenyum kecil, mengusap peluh di keningnya. "Saya mau ke dalam, Nak." "Ada keperluan?" jawabnya dengan lembut. Satpam ragu sejenak. "Maaf Pak, ini bank swasta, mungkin Bapak salah tempat." Satpam itu mulai bergerak untuk mengusir Pak Jaya. Namun, tiba-tiba seorang manajer bank yang kebetulan lewat menghentikan langkah satpam dan mengangguk perlahan, memberi izin kepada Pak Jaya untuk masuk. Dengan langkah tenang, Pak Jaya melangkah masuk ke dalam ruang bank. Suasana di dalam menjadi semakin aneh dengan keberadaan seorang kakek lusuh membawa karung di tengah kemewahan yang ada. Begitu ia memasuki ruang tunggu, beberapa nasabah yang melihatnya langsung menahan tawa, berbicara bisik-bisik di antara mereka. Di salah satu meja, seorang pegawai bank bernama Raka, yang baru beberapa bulan bekerja di sana, memperhatikan Pak Jaya dengan tatapan penuh rasa penasaran. "Lihat tuh, pemulung bawa karung ke bank. Mau buka rekening kali ya?" bisik Raka pada temannya, diikuti tawa kecil dari mereka. Mereka semua merasa heran dan tak tahu bahwa hari itu akan menjadi momen yang mengubah hidup mereka. Pak Jaya duduk di sudut ruang tunggu, menempatkan karungnya dengan hati-hati. Tak ada tanda kemarahan di wajahnya. Bahkan, ia terlihat tenang meski banyak yang menilai dirinya dengan pandangan sinis. Ia hanya duduk diam, sesekali memandangi sekeliling dengan tatapan bijak, seolah mengetahui sesuatu yang tak diketahui orang lain. Nomor antreannya dipanggil, dan suasana yang tadinya tenang mendadak berubah. Semua orang menoleh, merasa ada yang aneh dengan keberadaan Pak Jaya. Dengan langkah pelan, Pak Jaya berdiri dan membawa karungnya. Raka, yang kini berdiri di dekat meja counter, meliriknya dengan pandangan skeptis. "Mau dilayani dia? Hati-hati, jangan sampai cuma buang-buang waktu," bisik Raka pada temannya, namun tak ada yang tahu bahwa hari itu, hidup mereka akan berubah selamanya. Pak Jaya sampai di counter 2. Teller yang melayaninya, seorang wanita muda bernama Lia, tersenyum ramah meskipun terlihat sedikit gugup. "Selamat pagi, Bapak," sapanya dengan suara pelan. "Silakan duduk," lanjutnya sambil melirik karung besar yang diletakkan Pak Jaya di sebelah meja. Pak Jaya mengangguk pelan. "Terima kasih, Nak," jawabnya, tetap tenang. Lalu, dengan tangan yang mantap, ia mulai membuka karungnya perlahan. Satu demi satu simpul tali dilepaskan. Ruangan seakan menjadi sunyi. Semua orang di ruang itu, yang sebelumnya hanya berbicara atau bercanda, kini terdiam. Mata mereka tertuju pada Pak Jaya, yang terus membuka karungnya, dan rasa penasaran mulai memenuhi udara. Ketegangan terasa begitu nyata. Mereka menanti dengan rasa ingin tahu yang semakin memuncak. Tidak ada yang tahu apa yang akan muncul dari karung tersebut. Apa yang mereka pikirkan? Mungkin hanya sampah atau barang bekas. Namun, kenyataan yang terbuka di depan mata mereka akan mengubah semuanya. Begitu simpul terakhir terlepas, karung itu akhirnya terbuka. Semua ekspresi berubah total.
Yang terlihat di dalam karung itu bukanlah sampah atau barang bekas, tetapi puluhan amplop coklat yang tersusun rapi. Di atasnya terletak sebuah map biru elegan dan sebuah buku cek. Semua orang di ruang tunggu kini mematung. Tangan-tangan mereka gemetar, beberapa bahkan mulai menyiapkan ponsel mereka, siap merekam kejadian yang pasti akan viral. Namun, apa yang mereka lihat selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Buku cek yang ada di dalam map itu menunjukkan angka yang tak terbayangkan. Rangkaian angka yang tertulis di sana adalah miliaran rupiah. Semua mata terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Keheningan yang mengikutinya terasa seperti menyambar semua orang yang tadi menilai rendah Pak Jaya. Lia, sang teller muda yang melayani Pak Jaya, menatap cek itu dengan wajah terkejut. Betul ini, Pak? Ujarnya dengan suara hampir tak keluar. Pak Jaya mengangguk pelan, wajahnya tetap tenang. Iya? Nah, itu uang saya. Saya ingin mendepositokan sebagian, dan sisanya akan saya sumbangkan, kata Pak Jaya dengan suara rendah namun pasti. Raka, yang sebelumnya berada di belakang meja counter, ikut mendekat. Matanya membelalak melihat cek yang begitu besar nilainya. 10 miliar, bisiknya pelan. Suasana menjadi hening. Tidak ada lagi tawa atau bisikan sinis yang terdengar. Hanya ada rasa terkejut dan takjub di setiap wajah yang ada di ruang tunggu itu. Nasabah yang sebelumnya terkesan hanya sibuk dengan urusan mereka, kini diam, semua terdiam sejenak. Menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah kenyataan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pak Jaya, dengan tenang, melanjutkan, mohon bantu proses. Ya, nak, saya tidak terburu-buru, tapi tolong pastikan separuhnya ditujukan ke rekening yayasan anak yatim ini. Dengan penuh kebijaksanaan, Pak Jaya menyerahkan selembar kertas yang berisi informasi tentang lembaga sosial tersebut. Semua orang yang ada di ruang itu mulai menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai seorang pengamen lusuh, ternyata adalah seorang pria kaya yang lebih kaya hati dan budi pekertinya daripada semua orang yang ada di ruangan itu. Keheningan yang mendalam menyelimuti suasana bank, seolah memberi ruang bagi setiap orang untuk merenung. Cerita ini baru dimulai, namun momen-momen besar telah dimulai. Dunia mereka yang sebelumnya begitu dinilai berdasarkan penampilan, kini mulai berubah dengan satu pertemuan yang penuh pelajaran berharga. Pak Jaya tetap duduk tenang di depan teller, matanya memandangi wajah-wajah yang kini mulai merasa tidak nyaman. Mereka yang tadi mengejeknya dengan tatapan sinis, kini hanya bisa menunduk. Tak ada tawa atau cibiran yang terdengar lagi. Semua orang, termasuk Raka, yang sebelumnya merasa dirinya lebih unggul, mulai merasakan sebuah keheningan yang membawa kesadaran baru. Raka, yang masih terpaku pada cek di tangan Lia, merasa sesak di dadanya. Sebuah perasaan malu yang luar biasa menyelimutinya. Ia teringat betapa pagi tadi ia dengan sombongnya telah merendahkan Pak Jaya. Ia bahkan sempat berbisik kepada temannya, "Lihat tuh, pemulung mau buka rekening." Semua tawa itu terasa begitu memalukan sekarang. Pak Jaya tidak membusungkan dada atau menunjukkan rasa bangga. Ia tidak menuntut permintaan maaf dari siapapun. Ia hanya tersenyum dengan lembut, senyuman seorang guru yang tahu bahwa muridnya baru saja belajar sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. "Maafkan saya, Pak," kata Raka akhirnya, dengan suara bergetar. Ia menunduk dalam-dalam, seolah ingin merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Saya tadi salah menilai Bapak. Saya kira Bapak cuma pengamen yang datang ke sini untuk meminta sumbangan." Pak Jaya menatap Raka lama. Tak ada kemarahan di matanya, hanya ketenangan yang begitu mendalam. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia berkata, "Nak, manusia sering keliru, itu wajar. Tapi jangan sampai kita terlalu sombong untuk belajar dari kesalahan." Raka mendongak perlahan. Di matanya, kini ada rasa penyesalan yang begitu dalam. Ia merasa seperti disadarkan akan sesuatu yang selama ini terlupakan dalam dirinya. Kehidupan yang penuh dengan penilaian dari luar, seringkali membuat orang lupa akan esensi yang lebih dalam, yang hanya bisa dipahami dengan hati yang tulus. Pak Jaya kemudian melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, "Jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya. Jangan menilai dari baju yang mereka kenakan, dari bau tubuh mereka, atau dari karung yang mereka bawa. Dunia ini sudah terlalu banyak penilaian, namun terlalu sedikit pemahaman." Suasana di bank yang tadinya penuh dengan ketegangan dan kebisingan, kini berubah menjadi hening.
Semua orang, tanpa terkecuali, mulai meresapi kata-kata Pak Jaya. Mereka yang tadinya merasa lebih tinggi, lebih berharga, kini mulai merasakan betapa kecilnya mereka dalam hal pemahaman hidup. Semua yang ada di ruang itu, dari pegawai senior hingga nasabah, mulai merasa seperti tengah mendengarkan sebuah pelajaran berharga yang tidak bisa ditemukan di ruang kuliah manapun. Setelah beberapa saat, Lia, sang teller, yang masih terdiam dan memproses dokumen, akhirnya berusaha untuk berbicara, meskipun suaranya agak terbata-bata. Pak, terima kasih atas pengajaran yang Bapak berikan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Pak Jaya hanya tersenyum. Namun senyum itu memiliki makna yang sangat dalam. Senyum seorang bijak yang tahu betul bahwa apa yang paling berharga dalam hidup bukanlah harta atau penampilan, tetapi hati yang tulus dan kebaikan yang tak tampak oleh mata. Saya tidak kaya secara penampilan, kata Pak Jaya dengan mantap, tapi Allah memberi saya rezeki melalui sawah kecil di desa, dan sebuah gudang beras yang saya kelola bersama anak-anak muda di kampung itu. Itu cukup untuk hidup saya, dan lebih dari cukup untuk saya bagi kepada sesama. Semua yang mendengar kata-kata itu merasa seperti tersentak. Mereka, yang sebelumnya menganggap hidup mereka penuh dengan pencapaian dan kekayaan materi, kini mulai merasakan kekayaan yang jauh lebih berharga daripada harta benda. Kekayaan hati yang tidak bisa diukur dengan uang. Raka merasa hatinya semakin dipenuhi penyesalan. Ia menyesal telah merendahkan seseorang yang ternyata memiliki lebih banyak kebijaksanaan dan kebaikan daripada dirinya yang begitu sibuk mengejar gengsi dan penampilan. Raka tidak bisa lagi menahan air mata yang menggenang di matanya. Ia merasa malu, namun juga merasa bersyukur karena bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Saya memang tidak kaya secara penampilan, lanjut Pak Jaya, tapi saya selalu berusaha hidup dengan cara yang benar, dengan memberi sebanyak mungkin tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah adalah investasi terbaik. Suasana di ruang ban semakin hening. Tak ada lagi suara bisik-bisik atau tawa kecil. Semua orang hanya berdiri, terdiam, merenung, dan meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Pak Jaya. Mereka tahu bahwa hari itu, mereka baru saja diberi kesempatan untuk belajar sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Raka, yang sebelumnya merasa lebih unggul, kini merasa seperti sedang berhadapan dengan seorang guru hidup yang telah mengajarkan pelajaran yang jauh lebih besar daripada yang ia pelajari di sekolah. Ia merasa seperti sedang berada di hadapan seseorang yang kaya akan kebijaksanaan, bukan hanya materi. Pak Jaya melanjutkan, saya tidak punya warisan tanah yang luas atau rumah bertingkat. Tapi saya punya cerita-cerita tentang hidup, tentang jatuh dan bangkit, tentang memberi tanpa harus dikenal. Ia menyerahkan sebuah buku tua kepada Raka. Ini yang bisa saya wariskan kepada kamu. Sebuah catatan hidup yang berharga. Raka menerima buku itu dengan kedua tangannya, seolah memegang sesuatu yang sangat berharga. Saat itu, ia mengerti bahwa kebijaksanaan yang dimiliki oleh Pak Jaya jauh lebih bernilai daripada semua harta yang ada di dunia ini. Terima kasih, Pak, ucap Raka dengan suara yang berat. Saya akan menjaga buku ini. Saya akan belajar dari cerita hidup Bapak. Pak Jaya tersenyum, senyum yang penuh dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Jaga hatimu, nak. Itu yang paling penting. Saat itu, Raka merasa seolah-olah hidupnya baru saja dimulai. Ia tahu bahwa perjalanan panjang untuk menemukan makna sejati dalam hidup belum berakhir, tetapi pelajaran yang diberikan Pak Jaya akan selalu ada di dalam hatinya. Cerita ini masih jauh dari selesai, dan kisah ini akan terus membawa perubahan bagi mereka yang ingin belajar. Namun, apa yang mereka pelajari hari itu akan terus bergema dalam hidup mereka, tak peduli seberapa lama waktu berlalu. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian yang mengubah hidup Raka dan semua orang yang ada di bank itu. Suasana di bank kembali seperti biasa. Mesin antrean berbunyi, pegawai sibuk mengetik di meja mereka, dan para nasabah hilir mudik datang dan pergi. Namun, ada satu perubahan mencolok yang tak bisa diabaikan oleh siapapun yang mengamatinya. Raka, yang dulunya dikenal dengan sikap sombong dan sering merendahkan orang lain, kini telah berubah. Dia yang dulu selalu menilai orang hanya berdasarkan penampilan, kini menjadi lebih ramah dan penuh perhatian kepada setiap nasabah, tanpa melihat status sosial mereka. Tidak lagi ada pandangan sinis atau ejekan dari bibirnya. Setiap nasabah, baik yang datang dengan jas mahal atau hanya kaos oblong dan sandal jepit, ia sambut dengan senyuman tulus.
Rekan-rekannya di Ban mulai memperhatikan perubahan besar yang terjadi pada Raka. Mereka tak lagi melihat Raka sebagai pegawai muda yang terlalu sibuk dengan gaya hidupnya, melainkan seseorang yang lebih tenang dan bijaksana. Raka kini lebih sering duduk di sudut kantor, mengamati dan mendengarkan orang lain, bukan hanya sibuk berbicara atau membicarakan penampilan luar seseorang. "Lo kenapa sih, Kak? Kok jadi kalem banget sekarang?" tanya salah satu rekannya suatu hari. "Dulu lo selalu kelihatan sibuk dengan gengsi dan gaya hidup. Sekarang, lo lebih sering diam aja." Raka hanya tersenyum, senyum yang tulus. "Gue ketemu guru terbaik yang enggak pernah ngajarin gue pakai kata-kata," jawabnya singkat, tapi dengan nada yang penuh makna. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa kata-kata Pak Jaya telah mengubah hidupnya. Semua yang dipelajarinya dari kakek itu tak bisa dihitung dengan angka, namun dampaknya jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Keheningan yang menyelimuti Raka tak hanya dirasakannya sendiri. Setiap kali ia melihat nasabah yang datang ke Ban, ia merasa lebih peka terhadap keadaan mereka. Ia sadar bahwa banyak orang yang datang dengan masalah dan beban berat di dalam hidup mereka. Dulu, ia akan dengan cepat menilai mereka berdasarkan penampilan, tapi kini ia mencoba untuk lebih memahami dan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Puncaknya, pada suatu pagi Senin yang cerah, manajer Ban memanggil seluruh staf ke ruang utama untuk sebuah pengumuman penting. Pegawai terbaik bulan ini diberikan kepada seseorang yang menunjukkan perubahan sikap luar biasa, pelayanan maksimal, dan inspirasi positif bagi rekan kerja, kata manajer Ban dengan senyum bangga di wajahnya. Semua mata menoleh ke satu arah, dan tepukan tangan bergema di seluruh ruang kantor. Namun, Raka hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Bukan karena rendah diri, tetapi karena ia tahu penghargaan itu bukan miliknya sendiri. Ia merasa ada seseorang yang seharusnya berada di sampingnya pada hari itu. "Pak, boleh saya izin sehari? Saya ingin keluar kota," kata Raka dengan penuh keyakinan. Manajer itu mengangguk, seolah sudah tahu kemana arah tujuan Raka. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting bagi Raka, untuk melanjutkan perjalanan hidupnya yang penuh makna. Hari itu, Raka memutuskan untuk mengunjungi sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia mengisi ranselnya dengan sedikit uang hasil bonus sebagai pegawai terbaik dan beberapa bahan pokok. Ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk memberi kembali, untuk belajar lebih dalam tentang kehidupan dari Pak Jaya, yang telah mengajarkan pelajaran yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia temukan di buku motivasi atau kuliah manapun. Sesampainya di desa, udara segar langsung menyambut Raka. Desa ini jauh dari keramaian, dipenuhi dengan pemandangan sawah hijau yang membentang luas, dan suara burung yang berkicau di kejauhan. Raka berjalan menyusuri jalan tanah yang sempit, melintasi rumah-rumah kayu sederhana yang terlihat damai. Di depan sebuah rumah kayu yang sederhana, Raka melihat Pak Jaya sedang duduk santai di beranda, mengupas jagung sambil bersenandung pelan. Pak Jaya tersenyum saat melihat Raka datang, seolah sudah menantinya sejak lama. "Kau datang juga, Nak?" kata Pak Jaya dengan senyum hangat. Raka menurunkan ranselnya dan duduk di samping Pak Jaya. Tanpa berkata banyak, Raka membuka amplop yang ia bawa dan menyerahkannya kepada Pak Jaya. "Ini sedikit, Pak, tapi saya ingin ikut membantu anak-anak yatim di kampung ini," kata Raka dengan tulus. Pak Jaya menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia menepuk bahu Raka dengan lembut. "Kau sudah berjalan jauh, Nak, tapi bukan karena jarak, melainkan karena hatimu." Raka menatap langit, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang gaji besar atau jabatan tinggi, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk orang lain. Pak Jaya lalu masuk ke dalam rumah dan kembali dengan sebuah buku tua. "Saya nggak punya warisan tanah luas atau rumah bertingkat, tapi saya punya cerita hidup yang berharga. Cerita tentang jatuh dan bangkit, tentang memberi tanpa harus dikenal. Kalau kau mau, bawalah buku ini," kata Pak Jaya sambil menyerahkan buku tua itu kepada Raka. Raka menerima buku itu dengan kedua tangan, merasa seolah sedang memegang sesuatu yang sangat suci. Di momen itu, ia menyadari bahwa Pak Jaya bukanlah sekadar kakek sederhana. Dia adalah seorang guru kehidupan yang mengajarkan kebijaksanaan yang tak ternilai. Saat matahari terbenam di desa itu, Raka merasa hatinya penuh dengan kedamaian.
Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Ia akan membawa pelajaran hidup ini ke dalam setiap langkah yang ia ambil ke depannya. Di perjalanan pulang menuju kota, Raka menatap jendela mobil dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, jika semua orang hidup seperti Pak Jaya, dunia ini tidak akan membutuhkan terlalu banyak peraturan. Cukup dengan hati yang bersih dan tangan yang siap memberi. Cerita ini masih jauh dari selesai. Namun, apa yang telah dipelajari Raka akan tetap menjadi bekal hidup yang tak ternilai. Setelah kunjungannya ke desa, Raka kembali ke kota dengan hati yang berbeda. Perjalanan ke desa telah mengajarkannya banyak hal, lebih dari sekadar memberi bantuan materi kepada orang yang membutuhkan. Raka kini menyadari bahwa kekayaan sejati terletak pada hati yang tulus, dalam kebaikan yang tidak terlihat oleh mata, dan dalam memberi dengan niat yang bersih. Kehidupan di kota dengan segala kesibukannya terasa semakin asing baginya, meskipun ia tahu bahwa ia harus kembali menjalani kehidupan sehari-harinya. Namun, ada perubahan besar dalam diri Raka yang mulai dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Meskipun mereka tidak tahu perubahan itu datang dari pelajaran yang diberikan Pak Jaya, sikap Raka yang lebih tenang dan penuh perhatian mulai terlihat jelas. Ia kini lebih mudah tersenyum kepada setiap orang yang ia temui, dan lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak lagi terlalu fokus pada penampilan atau pencapaian pribadi, melainkan pada bagaimana ia bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Di kantor, teman-temannya mulai bertanya-tanya mengenai perubahan Raka yang cukup mencolok. Mereka yang dulu mengenalnya sebagai sosok yang selalu sibuk dengan gaya hidup dan pekerjaan, kini melihatnya lebih tenang dan lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Ia juga mulai menunjukkan sikap yang lebih rendah hati, tidak lagi merasa superior di antara teman-temannya. "Lo berubah banget, Raka," ujar salah satu teman kerjanya. "Dulu, lo selalu sibuk ngobrolin baju atau gadget terbaru. Sekarang, lo lebih sering diam aja, duduk di sudut kantor sambil ngeliatin orang." Raka hanya tersenyum, senyum yang lebih tulus dari sebelumnya. "Gue cuma belajar sesuatu yang lebih penting dari yang pernah gue pelajari sebelumnya," jawabnya pelan. Di luar kantor, perubahan dalam diri Raka juga mulai terlihat. Ia tidak lagi mengutamakan penampilan luar atau mengejar kesuksesan materi. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di tempat-tempat yang lebih sederhana, berinteraksi dengan orang-orang biasa, dan belajar banyak dari kehidupan mereka. Raka juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial di luar jam kerja. Ia membantu anak-anak yatim, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, dan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Namun, meskipun Raka sudah berubah, ada satu hal yang belum bisa ia lupakan. Pak Jaya. Kakek yang sederhana itu telah memberikan pelajaran yang begitu mendalam dalam hidupnya. Raka tidak bisa melupakan betapa rendah hatinya Pak Jaya, meskipun ia memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Pak Jaya tidak pernah memamerkan kekayaannya, tidak pernah meminta pengakuan atas kebaikannya. Semua yang ia lakukan adalah untuk membantu orang lain, tanpa berharap imbalan. Raka merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Pak Jaya. Ia tahu, pelajaran yang diberikan kakek itu akan terus membimbingnya sepanjang hidup. Namun, ada satu hal lagi yang ingin Raka lakukan. Ia ingin mengunjungi Pak Jaya lagi, kali ini bukan hanya untuk memberikan sedikit bantuan, tetapi untuk belajar lebih banyak tentang kehidupan dari seseorang yang begitu bijaksana dan penuh kasih. Suatu hari, Raka memutuskan untuk kembali ke desa itu. Ia merasa sudah saatnya untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaya dan berbicara lebih banyak dengannya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Raka mengemas beberapa bahan pokok dan uang yang ia sisihkan dari gaji bulanannya, dan memutuskan untuk pergi ke desa sekali lagi. Di desa yang damai itu, Raka kembali disambut oleh Pak Jaya dengan senyuman yang hangat. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, karena Raka tahu apa yang harus ia lakukan. Ia menyerahkan bantuan yang ia bawa dan duduk bersama Pak Jaya di beranda rumah kayu sederhana itu. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang kebijaksanaan, dan tentang memberi tanpa mengharapkan balasan. "Pak, saya ingin berterima kasih atas semua yang telah Bapak ajarkan kepada saya," kata Raka dengan tulus. "Saya belajar lebih banyak dari Bapak dalam waktu singkat daripada yang saya pelajari seumur hidup saya." Pak Jaya hanya tersenyum, senyum yang penuh kebijaksanaan. "Hidup ini sederhana, Nak. Terkadang kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang besar,
Padahal yang terpenting itu ada di dalam hati. Jangan lupakan itu. Raka mengangguk, menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Pak Jaya mengandung makna yang sangat dalam. Kehidupan yang penuh dengan penilaian dan ambisi kadang membuat orang lupa akan apa yang benar-benar penting. Pak Jaya mengajarkan bahwa kekayaan sejati terletak pada kebaikan hati, dalam memberi tanpa mengharapkan imbalan, dan dalam menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Raka kembali ke kota dengan semangat yang baru. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Namun ia sudah memegang bekal yang sangat berharga. Pelajaran yang ia dapatkan dari Pak Jaya akan selalu ada di dalam hatinya, dan ia bertekad untuk terus berjalan di jalan yang penuh dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Cerita ini mungkin telah berakhir, namun perubahan yang terjadi pada diri Raka akan terus berlanjut. Dalam setiap langkah hidupnya, ia akan selalu mengingat apa yang telah ia pelajari dari seorang kakek sederhana yang tidak hanya mengajarkan tentang kekayaan materi, tetapi tentang kekayaan hati yang jauh lebih berharga.